Belanda tidak menyerah. Mereka terus menembaki transportasi. Mereka melawan Indonesia dengan kejamnya. Mereka berusaha untuk mencari PDRI untuk dihancurkan. Namun sayangnya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang terhormat kakak-kakak panitia yang telah mengadakan lomba ini, dan yang sangat saya hargai teman-teman dari seluruh SMA Sumatera Barat yang telah hadir pada saat ini. Saya Viva Zahara dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin, utusan Kabupaten Solo. Izinkanlah saya untuk menceritakan satu cerita untuk mengingat-ingat kembali mengenai perjuangan bangsa kita dahulu dengan judul Perjuangan PDRI di Bidar Alam. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dahulunya menempuh perjalanan yang panjang untuk lepas dari penjajahan yang hina dan menyakitkan. Bahkan dalam catatan sejarah Sumatera Barat menyatakan bahwa negeri kita ini dahulunya pernah menjadi PDRI Indonesia pada masa agresi militer Belanda II. Dan pada saat itu pusat pemerintahan harus dipindah-pindahkan di dalam daerah-daerah terpencil di Sumatera. Bidar Alam merupakan salah satu tonggak penting dalam penegak kemerdekaan Indonesia. Namun, sayang sekali, karena banyak generasi muda yang tidak tahu mengenai sejarah tersebut. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana pusat pemerintahan yang sekarang berada di Jakarta itu dahulunya pernah berpindah-pindah tempat di pedalaman Sumatera. Salah satunya Bidar Alam, yang secara geografisnya merupakan terletak di Kecamatan Samir Jujuan, Kabupaten Solo Selatan. Teman-teman semuanya, kita berpindah mengenai cerita tentang Belanda. Belanda yang tidak ingin kehilangan jajahannya yang kaya kembali datang ke Indonesia untuk melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka menghancurkan seluruh wilayah di Indonesia serta menawan presiden, wakil presiden, dan para pejabat lainnya untuk diasingkan ke Bangka. Namun teman-teman semuanya, sebelum mereka ditahan, presiden dan wakil presiden telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk segera membentuk PDRI atau pemerintahan darurat di Sumatera. Mereka, Belanda itu, telah menjajah Indonesia kembali. Mereka memporak-porandakan Indonesia, menembaki para rakyat sipil. Mereka ingin menghancurkan Indonesia kembali. Mendengar ibu kota Yogyakarta sudah diduduki oleh Belanda, Syafruddin beserta rekan-rekannya berpacu dengan waktu untuk segera membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1948, setelah hasil rundingan atau musyawarah di Halapan, maka PDRI resmi dibentuk. Namun teman-teman semua, Belanda tidak menyerah. Mereka terus menembaki transportasi. Mereka melawan Indonesia dengan kejamnya.
Mereka berusaha untuk mencari PDRI untuk dihancurkan. Namun sayangnya, di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara, PDRI berhasil memompa jantung Republik Indonesia untuk terus berdetak. Teman-teman semuanya, di kala itu, di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara, mereka bergerak ke Kampar. Namun sayangnya, Pekanbaru telah diduduki oleh Belanda. Lalu mereka memutar arah menuju Taluk Banten, terus ke Sangir. Sehingga tidak kurang dari 2 minggu, mereka pun tiba di Sangir, serta melakukan musyawarah, yang akhirnya mereka menetapkan Bidar Alam sebagai tempat terpencil yang tidak akan diketahui oleh Belanda tentunya. Di saat mereka sampai ke Bidar Alam, masyarakat Bidar Alam menerima mereka dengan penuh sukacita. Dengan rasa bangga, mereka memupuk rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka rela mengorbankan harta, raga, dan seluruh yang mereka punya untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia, teman-teman semua. Rasa nasionalisme tumbuh subur di negeri ini. Begitu pentingnya Bidar Alam untuk penegakan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Sehingga apa yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut? Teman-teman semua, Indonesia menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk mendapatkan kemerdekaan. Tentunya kita sebagai generasi muda harus berusaha untuk memupuk rasa persatuan itu. Jadi teman-teman, mari kita adakan sebuah rasa tenggang rasa agar persatuan yang kuat tetap terjalin, dan menjadikan Hari Bela Negara ini sebagai salah satu hari yang patut kita peringati, serta untuk memupuk rasa toleransi yang tinggi untuk kita semua agar terjadinya persatuan dan kesatuan di antara kita. Kenapa, teman-teman? Karena untuk membentuk kemerdekaan Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Maka teman-teman semuanya, haruslah kita menghargai pejuang-pejuang kita yang telah berjuang untuk Indonesia merdeka. Maka daripada itu, kita bersama-sama mengucapkan kata merdeka! 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 Diulang sekali lagi. Sepertinya teman-teman kurang fokus. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Dan sumber-sumber yang saya dapatkan untuk cerita ini adalah dari www.kemdikbud.kebudayaan.https.co.id. Terima kasih, saya Viva Zahara, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.